boleh kembali ada di rumah Tuhan, kita boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan naikkan pujian saat pagi hari itu datang lagi. Dan saya undang untuk kita boleh berdiri. Thank
Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap hati yang ada di tempat ini saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan setiap hati yang ada di tempat ini Tuhan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu saja ya Bapa. Biarlah pagi hari ini Bapa kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu pada Engkau Tuhan Yesus. Jadi Bapa, biarlah segenap hati pikiran kami yang ada di tempat ini Tuhan boleh dilingkupi oleh kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau boleh pimpin kami ya Tuhan Yesus. Mulai urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kita boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Bapa. Biar Tuhan kiranya Engkau boleh sudi untuk bertata di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, kami mau melanjutkan puji-pujian kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Cek, 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 oh, cek, 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 cek. Mohon maaf ada gangguan teknis. Silakan dulu. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kita akan pujian Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh ajaib
Tuhan, kita akan naikkan pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan shalom kita berbaring berdiri, kita bersuka dalam Tuhan.
dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada Allah-Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu dan janji-Mu selalu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami dan percaya, yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu juga selalu sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat seminggu yang telah berlalu dalam kehidupan kami, dan penyertaan Tuhan ternyata sempurna bagi kami semuanya. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan bila kami datang ke tempat ini tidak sia-sia, tapi kami membawa sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan mengubah, akan membimbing kami, menegur kami, sehingga kami selalu serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai seluruh kehidupan kami, urapi hidup kami. Biarlah hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya boleh berasal daripada Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin diubahkan seluruh dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap hati biarlah kami boleh menerima dengan tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh benar-benar tertanam di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang dapat berjumpa saudara di hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat Yakobus 1, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita tetap memiliki iman kepada Tuhan walaupun ada banyak pencobaan. Seandainya kita mengalami pencobaan di dalam hidup ini, dan sikap kita saudara supaya tetap menjaga hati untuk berbahagia apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini ada di dalam kuasa Tuhan, kendali Tuhan. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu ada banyak orang takut ya, ada orang tua takut anaknya mengikuti demo dan lain sebagainya, yang punya uang takut harta bendanya dijarah, dan ada banyak kekhawatiran yang menimpa di dalam kehidupan banyak orang pada hari-hari itu, saudara. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita dianjurkan hanya untuk berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa ini dengan baik lagi, saudara. Saya punya kenalan di pemerintahan, dia katakan, Pak, jangan berpikir, artinya jangan berpikir negara ini sedang dalam baik-baik saja. Makanya kami terus berdoa ya dengan beliau, karena dia duduk di dalam pemerintahan,
pemerintahan, salah satu pemerintahan khususnya menjaga keamanan negara, saudara, kita hanya bisa berdoa saja. Ya, ceritakan ada banyak hal yang terjadi, tetapi itulah yang kita hanya bisa lihat ya saudara, dan kita bersyukur kita aman dan baik-baik saja di tempat ini. Amin saudara. Dan ada juga gereja beberapa waktu yang lalu tidak berani buka, tidak ibadah secara langsung tetapi lewat online, tetapi saudara kita bersyukur ya kita masih bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan ada banyak hal kalau di sini kita pelajari, mengingatkan kepada kita ya, karena firman Tuhan sebut, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, ini satu keadaan yang sulit membuat kita berbahagia seharusnya. Pencobaan itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya, seringkali pencobaan mendatangkan kesedihan, keraguan-raguan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Persoalan yang membuat kita bisa bimbang apakah Tuhan masih di pihak kita, apakah Tuhan masih mampu menjaga dan memelihara kehidupan kita, saudara, ketika kita menghadapi pencobaan. Kadangkala kita merasa apakah Tuhan masih Tuhan yang memberkati dan mampu memenuhi apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kita. Bisa timbul keraguan-raguan. Sehingga firman Tuhan katakan saudara bahwa ada maksud Tuhan di dalam pencobaan. Di sini dikatakan adalah sehubungan dengan iman. Pencobaan itu adalah ujian iman yang mengajarkan kepada kita, di sini dikatakan supaya kita ini bertekun. Bahkan di sini dikatakan firman Tuhan supaya kita bertekun menghasilkan buah yang matang, bukan setengah matang. Ya. Buah yang matang masak pohon itu lebih enak daripada buah yang tidak masak pohon, saudara. Artinya pada puncaknya, ya, sehingga firman Tuhan katakan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tentunya orang lebih senang dengan kesempurnaan. Ya, orang yang punya anggota tubuh yang sempurna lebih berbahagia. Ya, seharusnya. Tetapi saya melihat ada orang yang anggota tubuhnya tidak sempurna, tetapi dia juga menikmati kebahagiaan. Ya, di TikTok, di YouTube itu ada orang yang kakinya hanya tidak ada untuk jalan, cuman sebatas dengkul saja ya saudara, lutut, lalu tangannya juga nggak sempurna, tetapi saya lihat mereka bisa nyanyi memuji Tuhan. Ada juga punya tangan, nggak punya kaki, tetapi menjadi motivator yang luar biasa juga. Bahkan istrinya cantik, tetapi ada awal-awalnya ketika dia belum bisa menerima keadaannya tubuh yang tidak sempurna, dia kecewa. Tetapi ketika dia menyadari bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan, dia bisa menikmati hidupnya adalah kasih anugerah Tuhan, maka dia menjadi orang yang berbahagia. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, seharusnya kebahagiaan itu harus mewarnai di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Walaupun saudara tidak bergaji 3 juta per hari, saudara berhak bahagia. Amin. Kalau masih dikasih kesehatan, kekuatan, dan punya pengharapan daripada Tuhan. Kalau standar saudara gaji 3 juta, ada yang lebih lagi, ada orang yang gajinya 1 hari itu miliaran ya saudara. Saya heran, orang gajinya miliaran 1 hari itu. Terus ini uangnya untuk apa gitu saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ada ya, tapi akhirnya jadi buronan. Karena jalannya nggak benar kan. Ada demikian yang terjadi di dalam dunia ini.
tetapi saya yakin orang itu tidak bisa menikmati arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan katakan pencobaan bisa membuat kita ragu, bisa membuat kita bimbang, tetapi firman Tuhan katakan janganlah kita bimbang. Karena bimbang itu adalah sebuah keraguan-raguan. Bimbang itu dikatakan orang punya kepercayaan tetapi kepercayaan sudah mulai berkurang. Jadi bimbang itu bisa berarti separuh percaya, separuh tidak percaya, atau 10% percaya, 90% tidak percaya. Kebimbangannya, keraguannya lebih besar daripada kepercayaannya, saudara. Dan orang yang bimbang itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupannya. Ya. Makanya firman Tuhan katakan ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Alkitab memberikan ilustrasi atau gambaran bahwa kebimbangan itu seperti ya di sini dikatakan gelombang laut. Kalau saudara pergi ke pantai, yang namanya gelombang itu selalu berjalan. Nah, tidak tenang dia. Apalagi semakin angin kencang, dia akan semakin bergerak lebih cepat dan bisa sampai ke pinggir daratan dan lain sebagainya. Dan gelombang laut itu ditentukan oleh angin rupanya, ya dipengaruhi oleh angin. Ya seringkali kita juga bisa bimbang karena mendengar angin dari tetangga, bisa angin persoalan, ya wah di sana ada begini, di situ ada begini, dan itu yang membuat kita bisa bimbang di dalam hidup ini, saudara. Dan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, kalau saya bandingkan dengan terjemahan yang baru, ya terjemahan yang baru di edisi terjemahan baru, ya Alkitab terjemahan baru edisi kedua, orang yang bimbang itu di dalam ayat yang ke-7, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kebimbangan itu menjadi penghambat untuk kita mendapat sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan bimbang. Amin, saudara. Jangan bimbang apapun persoalan, apapun pencobaan yang kita alami. Ya, jangan bimbang, artinya jangan bimbang kepada Tuhan masih berkuasa atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bergumul, saya ceritakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, seolah-olah hal yang tidak mungkin terjadi itu mungkin, ya seperti yang kita nyanyikan, apa yang kelihatan mustahil bagiku itu mungkin bagimu. Amin, saudara. Kebimbangan itu kita punya hati, wah kayaknya mustahil ini saya bisa keluar dari masalah ini. Mustahil saya ini bisa mencapai hal ini. Tujuan yang akan kita tempuh, rencana atau planning yang akan kita ambil, mustahil sepertinya bisa kita gapai. Yaitu kalau sudah mulai orang bimbang, dia akan berpikir dengan kemampuan dirinya sendiri dan lupa bahwa Tuhan lebih berkuasa atas kehidupan kita, saudara. Dan mari kita belajar untuk tidak bimbang dengan janji Tuhan, karena ketika saudara dan saya tidak bimbang dengan janji Tuhan, kita akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Ini terjemahan baru. Kebimbangan menjadi penghambat untuk kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi lebih baik saudara dan saya percaya saja, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mengharapkan sesuatu
yang terbaik dari Tuhan. Saudara, saya bersyukur ya di dalam persekutuan doa yang digenapi oleh Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan ada. Ya. Sehingga teman yang saya ajak berdoa itu dia katakan, "Pak, ini kesaksian hidup saya yang tidak pernah akan saya lupakan." Dari seseorang yang tidak mungkin ya kembali di dalam dinas, sudah mendapat penolakan, tetapi karena doa dan dia beriman sungguh setiap hari berharap dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampu pulihkan mereka. Dan orang ini akhirnya menjadi orang yang imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sampai tadi pagi saya katakan, "Pak, tetap semangat ya berdoa." Siapa pendeta? Ya. Tetap semangat ya, karena masih ada pergumulan yang sedang dia jalani, saudara. Dan orang yang ragu-ragu itu menggambarkan hidupnya itu tidak punya kepastian. Jadi ayat yang ke-8 di dalam versi terjemahan baru edisi kedua, orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian di dalam hidupnya. Kalau di dalam Alkitab yang saudara baca itu dikatakan ayat yang ke-8 itu, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kebimbangan itu menjadikan orang tidak tenang. Mengapa tidak tenang? Karena di dalam dirinya dia tidak punya kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian Tuhan itu mampu menolong di dalam kehidupan. Saudara, ayat ini juga berlaku buat saya, bukan hanya buat saudara. Di hari-hari yang penuh pergumulan ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup. Kalau dia yang sudah mati di atas kayu salib, mati buat menebus saudara dan saya, apalagi saudara masih dikasih kehidupan, pasti Tuhan mampu dan bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Apapun itu kebutuhan dan persoalan, percayalah Tuhan masih mampu menolong dan miliki kepastian. Ya. Keraguan-raguan saudara, kebimbangan saudara dan saya menghilangkan kepastian Allah akan menolong kita. Kan lebih baik kita harus tambah percaya. Amin, saudara. Tambah percaya. Setiap hari seperti pujian, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku setia, tambah hari tambah ku percaya. Ini sesuatu hal yang akan membawa kita hidup kepada kepastian. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, mari kita semakin hari semakin percaya kepada kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam Alkitab ada banyak yang menceritakan tentang kebimbangan, tetapi pemazmur itu sangat benci. Ya, Tuhan juga tidak senang dengan orang yang bimbang hati. Kita akan membaca Mazmur 119 ayat yang ke 113, Mazmur 119 ayat 113. Saudara, apa kata firman Tuhan? Sebab orang yang mendua hati, itu salah itu. Saya pikir sudah sudah di Mazmur 119 ayat 113, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Ayat yang ke-112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saudara, bahwa supaya kita tidak bimbang, kita harus
mempercayai, menyondongkan hati kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu janji Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Sepanjang Alkitab, Allah tidak pernah mengingkari janji kesetiaannya buat saudara. Amin, saudara. Mari kita condongkan hati kita kepada firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya untuk ditebus, diselamatkan, ya, dipulihkan, disembuhkan sesuai dengan janji firman-Nya. Ketika kita sakit oleh pilu-pilunya, kita telah disembuhkan. Itu janji firman Tuhan. Kalau saudara condongkan hati itu, maka kita akan terima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, kita kehilangan sesuatu yang baik daripada Tuhan yang Tuhan sudah janjikan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang bimbang ku benci. Ternyata kebimbangan, keraguan-raguan itu tidak menjadi hal yang menyenangkan, saudara. Kalau saudara punya pasangan hidup, saudara bimbang dan ragu apakah ini pasangan hidup saya setia, maka orang yang saudara anggap kasih itu sebetulnya nggak senang dengan saudara, karena saudara ragu, ya, ragu dengan kesetiaannya, ragu dengan pilihannya saudara sendiri, dan orang itu sebetulnya nggak senang dengan sikap seperti itu, siapapun itu. Saya juga nggak senang kalau pasangan hidup saya meragukan saya. Pasangan hidup saya juga pasti nggak senang kalau saya juga meragukan dia. Karena keraguan, kebimbangan itu hal yang dibenci, kata firman Tuhan. Maka oleh sebab itu kita harus saling percaya. Amin, saudara. Kalau saudara ingin dikasihi, jadilah orang yang bisa dipercaya dan saling percaya dengan pasangan hidup kita. Dan jemaat terhadap gembala, gembala terhadap jemaat juga begitu. Jangan ragukan, saudara. Karena itu katakan, orang yang bimbang hati atau mendua, ya, ku benci. Tetapi orang yang cinta firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Ayat 114, engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman. Mari kita terus berharap kepada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang memberi kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan apakah seorang hamba Tuhan tidak pernah bimbang? Di dalam Alkitab ada juga orang-orang yang bimbang. Sebagai seorang hamba Tuhan ada yang bimbang. Ketika Petrus diundang oleh Kornelius, oleh anak buahnya saudara, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Petrus bimbang ketika dia harus, di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-20, di dalam panggilan pelayanan, Petrus pernah bimbang karena dia harus berhubungan dengan keluarga militer. Ya, pelayanan di militer itu ngeri-ngeri sedap. Kalau orang yang tidak ngerti, kalau ada tentara datang ke rumah saya 5 atau 2 orang, pakai seragam, pakai mobil dinas, orang akan berpikir Pak Daud mau dibawa kemana ini, mau ditangkap tentara atau polisi, kan begitu. Jadi orang yang tidak paham akan memprediksikan sesuai dengan persoalan yang tidak baik biasanya. Tetapi coba kita baca di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-20, saudara. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan
yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Saudara, Petrus pernah bimbang, sehingga Tuhan meneguhkan jangan bimbang, karena orang ini yang memerintah aku untuk berjumpa dengan engkau dan engkau harus melayani aku, untuk memberitakan tentang perbuatan Allah yang ajaib, saudara, untuk keluarga Kornelius. Saudara, bahwa ketika kita bimbang, itu didasari karena rasa takut, bisa karena situasi keadaan yang kita tidak peka, juga bisa dengan situasi itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-20 ini Tuhan sendiri katakan, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya. Utusan Kornelius itu diutus oleh Tuhan sendiri di sini katakan, karena aku mengutus mereka kemari. Ya, kalau Petrus tidak tahu, saudara, maka di sini katakan ada kebimbangan, padahal ini adalah akan membawa satu pelayanan yang luar biasa. Dampak dari pelayanan Petrus terhadap keluarga Kornelius itu luar biasa. Seisi rumah tangga, seisi keluarganya, keluarga besarnya diselamatkan. Dan mereka mengalami kebangunan rohani dan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu selanjutnya mereka dibaptis, saudara. Karena Petrus berpikir Kornelius itu bukan orang Yahudi. Pengalaman ini tidak biasa seperti aku alami, karena Petrus adalah terkenal sebagai rasul orang Yahudi, sementara Paulus adalah rasul bukan untuk orang Yahudi. Ini pelayanan yang melewati batas tembok, ya saudara. Dia pikir apakah Tuhan bisa pakai saya di luar kebiasaan yang saya kerjakan. Maka di situ timbul kebimbangan, saudara. Ya, orang bimbang itu biasanya apa, saudara? Karena banyak berpikir tanpa menyerah kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan banyak berpikir, bukan berarti saudara otaknya nggak pernah dipakai untuk mikir, bukan. Banyak pikiran itu bisa membuat saudara bimbang. Tetapi ketika saudara dan saya bimbang, mari kita berdoa, dan ketika saudara dan percaya kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan menambahkan iman kita lagi, saudara. Ya, amin, saudara. Ketika saudara dan saya bimbang, berdoa saja kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Karena Petrus berdoa kepada Tuhan, dia mendapat pernyataan ini. Ya, sudah berdoa, tetapi dia pun, ya saudara, masih bimbang, perlu peneguhan daripada Tuhan. Dan kalau saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah apa yang Tuhan mau kerjakan, terserah Tuhan, saya katakan begitu. Yang penting saya sudah berdoa, serahkan hidup ini kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan akan menyelesaikan. Saudara, kita harus percaya, ya saudara, kita ini tidak tahu kapan cerita kehidupan kita ini akan berhenti, ya, ditutup. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan kehidupan kita. Sampai kapan kita bisa, saya akan menyampaikan 7 peneguhan iman yang ada hubungannya dengan pimpinan Allah, ya saudara. 1, saya tidak tahu langkah berikutnya, tetapi saya tahu pemimpin itu. Apakah saudara dan saya tahu?
langkah kita berikutnya. Tetapi kita harus percaya, kita harus tahu siapa pemimpin kita, saudara. Amin. Yang pertama, saya tidak tahu langkah berikutnya. Tetapi yang harus saudara dan saya tahu, siapa yang memimpin kehidupan kita. Dan aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Dan itu ya Tuhan menjadi guide kita. Ya Tuhan yang menunjukkan jalan. Ya saudara, orang yang berbahagia itu menurut Mazmur adalah orang yang menuruti jalan Tuhan, orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi di luar firman Tuhan kita tidak akan bahagia dan kita akan tersesat. Karena kita tidak mengikuti petunjuk jalan yang Tuhan tunjukkan, saudara. Tuhan itu guide kita, ya. Kalau kita tentunya kalau guide itu, saudara ngerti guide ya? Guide itu orang kalau saudara rekreasi ke Bali, tur wisata, ada yang menunjukkan ini loh Kintamani, ini loh tempat pentas Sendratari, apa ini ya. Waktu saya tur 4 hari di Bali tahun 2000 berapa itu ya, 2024 atau 23 ya. Saudara, ada guide dari Bali, dia tunjukkan nanti makannya di sini, nanti kita lihat pentas seni, dia ceritakan daerah Kintamani, daerah Bedugul, ada cerita yang lucu ya saudara yang dikasih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Ini daerah pertanian, ini daerah dan lain sebagainya. Dia tunjukkan dan ceritakan ya sesuatu yang menyenangkan. Dan kalau Tuhan menjadi petunjuk jalan kita, jangan takut kita akan kesasar. Kita akan menikmati perjalanan hidup ini ya enak ya, diceritai oh ini loh ini dan lain sebagainya, melihat kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, saya tidak tahu bab selanjutnya dari buku kehidupan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi iman kita, saudara, kita harus mengenal siapa yang mengarang ya, orang yang menyelesaikannya itu, menyelesaikan kehidupan kita, saudara, pada akhirnya. Kita harus tahu, kita harus percaya Tuhan yang akan menyelesaikan setiap pergumulan kita ya, karena Yesus pemimpin hidup kita, saudara. Dia memimpin kita dari iman kepada iman dan kepada kesempurnaan. Yang ketiga, saya tidak tahu memberi keputusan yang paling baik, tetapi saya tahu penasehat yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala kita tidak bisa mengambil keputusan, ini terlalu banyak pencobaan, keputusan yang harus kita ambil apa, terlalu tekanan berat di dalam hidup. Saudara mungkin pernah alami hal itu, saudara. Dan ketika ada orang yang konseling dengan saya, seolah-olah beban itu harus saya yang tanggung. Lalu saya katakan kepada keluarga ini, Pak, maaf ya, keputusan bukan di tangan saya, tapi keputusan di keluarga. Saya hanya bisa memberi nasihat, tapi jangan keputusan itu membebankan saya. Makanya saya bingung mengambil keputusan ini. Tetapi saudara, yang paling baik ya saudara, kita harus percaya kita punya penasehat yang baik di dalam hidup ini. Dan kita juga tidak tahu bagaimana kebutuhan saya ya akan terpenuhi. Tetapi saya tahu pribadi yang sanggup memenuhi kebutuhan kita semua. Saudara percaya? Mari kita baca Filipi 4 ayat yang ke-19. Kadang kita bimbang ya dengan kebutuhan jasmani. Filipi 4 ayat yang ke-19. Apa itu, saudara?
akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mungkin ini pernah terjadi dan sering kita alami. Di tengah-tengah pekerjaan sulit, apa yang akan kita makan dan lain sebagainya. Kemarin saya berbicara kepada istri saya begini. Ini orang, saya punya saudara. Saya katakan kepada istri saya itu begini, lek mentah podo dihitung, saya katakan ya. Misalkan kita mau motong B2, masih hidup kan? Nah, nyawanya itu yang berharga kan begitu. Ayo kita potong babi 1 ekor misalkan. Harganya 1 juta ya, ayo mari kita pikul bersama-sama. Kalau 5 orang nanti 200-an. Mau dibagi mentah atau masak matang baru kita bagi matang kan begitu ya. Orang Jawa itu begitu saudara. Mentah podo dipetung, matang podo dipangan kan begitu saudara. Nah, bumbunya berapa? Misalkan bumbunya 200.000, berarti kan 1.200.000. Terus ada yang berpikir begini, wes aku mateng etok we. Ya artinya mateng etok itu berarti hitungannya ngejak bisnis ini, kan begitu. Ya pada, kalau ngejak bisnis hitungannya, kalau hitungan bisnis bukan hitungan saudara, dagingnya per kilo ya 90 lah. Kalau di Setiarjo 85 karena saya baru beli 3 kilo kemarin, tapi tidak untuk hari ini, maaf bukan untuk jemaat ya. Nah, saya ceritakan. Ya, kamu mau ngasih uang berapa? Wis pokoknya mateng itu ya wis enggak apa-apa saya katakan. Ini adalah contoh ilustrasi saudara. Lalu saya bilang sama istri saya, wong lek kepengin mangan enak ra gelem bondo repot ini. Ngejak-ngejak mangan enak tapi ketika ditanya biaya butuh makan enak itu butuh biaya. Yo ngentenono wae lek tanggane slametan ya saya katakan begitu. Ya kan? Lek tanggane mati selamatan kan mangan enak tapi ora usah bondo kita. Tapi apa doa kita seperti itu bener kan? Enggak bener. Ngenteni mangan enak lek tanggane selamatan kan enggak bener. Ya ini saya berbicara seperti itu karena agak setengah ini saya ajak persaudaraan sebetulnya. Bukan bisnis, dia malah ngajak bisnis ya. Kalau ngajak bisnis saya biasa bisnis saya katakan. Ngerti ya. Kalau daging matang itu sekian harganya. Dan saya katakan begitu. Akhirnya mundur ini orang ini, ternyata nggak sungguh-sungguh kalau begitu. Walaupun pekerjaannya baik, ya, pekerjaannya baik, ya, tetapi hanya berkali-kali, Om, kapan Om? Lah yuk kapan saya katakan ini ada ini saya katakan. Ketika saya tunjukkan itu bumbu itu sekarang mahal saya katakan. Ayo saya yang bekerja dan itu contoh saja saudara. Ya. Dan percayalah saudara bahwa Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Walaupun kadang-kadang kita berpikir bagaimana ya caranya kebutuhan ini bisa terpenuhi. Tetapi firman Tuhan yang harus kita pegang, Allahku sanggup ya memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Percaya saja saudara. Di pagi hari saya juga berdoa demikian. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan. Apapun itu saya nggak ngerti caranya, tetapi Tuhan pasti firman-Nya akan digenapi. Ya saya tidak sampaikan berharap kepada saudara mengerti keluhan saya, enggak. Itu doa saya saudara. Kepada Tuhan setiap pagi bersama dengan 2 sahabat doa saya saudara. Dia punya juga pergumulan. Dia gajinya hanya separuh saja, enggak utuh karena persoalan. Sekarang lagi pergumulan pemulihan tunjangan kinerja, pemulihan haknya yang seharusnya mungkin gajinya 7-9 juta hanya 4,5 juta saja atau 3,5 juta di Jakarta. Lalu bagaimana dengan hidupnya? Makanya ketika mau dipindah atau dimutasikan ke salah satu tempat, dia tidak ada rumah dinas, bingung. Harus
pindah, seandainya itu dipindah, dimutasikan di tempat yang lain, dia harus cari rumah dinas, kalau enggak dia harus punya uang untuk sewa atau kontrak. Itu hal yang membuat dia berpikir bagaimana ini caranya Tuhan. Tetapi teman saya ajak mari terus berdoa. Saya katakan firman Tuhan ini supaya saya dan sahabat saya ini mengalami janji Tuhan. Filipi 4 ayat yang 19. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita ini tidak ngerti ya jalan keluar apa yang harus kita lakukan. Jalan keluarnya bagaimana ini persoalan hidup ini? Ya, tetapi percayalah bahwa Yesus di dalam setiap persoalan pencobaan, firman Tuhan katakan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan pasti melebihi kekuatan dan kesanggupan. Amin, saudara. Kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing berbeda sesuai dengan berat dan ringannya tanggung jawab yang Tuhan percayakan, saudara. Ya, percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan, kesanggupan berbeda-beda, tetapi jangan iri. Ya, karena persoalan yang kita alami juga tidak sama, saudara. Persoalan yang dialami oleh gembala berbeda dengan persoalan yang dialami oleh jemaat. Mungkin porsinya gembala lebih berat dan jemaat porsinya persoalan lebih ringan. Ya. Dan gembala harus memikul tanggung jawab keselamatan jemaat dan lain sebagainya. Harus mendoakan setiap hari, itu kewajiban. Dan kalau kita saling mendoakan ya saling ringan beban hidup kita. Jemaat mendoakan gembala, gembala mendoakan jemaat, maka semuanya akan berjalan dengan lancar, terjadi keseimbangan. Amin, saudara. Kalau saya mendoakan saudara saja setiap hari, maka saya berarti orang yang kuat. Saudara akan terus menjadi orang yang lemah. Tetapi kalau saudara mendoakan saya dan saya mendoakan saudara, sama-sama saling menopang di dalam hidup ini. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara mengambil bagian, saya juga harus berdoa. Ya, karena kekuatan kita ini hanya ada di dalam doa, saudara. Tadi pagi ada anak rohani WA saya, dia dinas di Sorong. Beberapa waktu yang lalu jam 2:30 pagi. Di sana berarti kalau di Sorong mungkin jam 1:30, selisih 2 jam ya. Dia WA saya, Pak, Bapak tolong bantu doa, kami ada persoalan yang cukup sulit untuk kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong di dalam kesulitan yang saya alami. Persoalan cukup berat, dia katakan begitu. Lalu saya respon, anak ini lama ya, karena sulit dihubungi, karena sehubungan dengan profesinya yang tidak mau diketahui dan tidak boleh diketahui, artinya dirahasiakan. Jadi saya harus paham, saya tidak mau tanya persoalan apa yang kamu alami, tetapi saya tahu ini cukup sulit ini, karena profesinya profesi khusus ya, tidak boleh diketahui, keberadaannya pun tidak boleh diketahui. Tapi dia masih komunikasi dengan kami. Ya, terus saya WhatsApp, apakah kita bisa berdoa? Karena ketika saya terakhir ketemu dengan anak rohani ini, dia katakan, Bapak Pendeta, saya terima kasih, saya kuat ini karena doa. Ada banyak persoalan, kesulitan yang kami alami, tetapi saya masih kuat karena doa. Dan tadi pagi di terakhir dia katakan, Pak, terus dukung kami di dalam doa setiap waktu. Ya, saya nggak ngerti persoalan apa yang dia alami, tetapi saya terus berdoa ya, supaya satu saat kami dapat bertemu dan anak ini bisa lepas dari kesulitan persoalan yang dia alami, dan ada sukacita yang kita
terima ya. Kita nggak ngerti jalan keluar kadang-kala. Tetapi percayalah di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-16, coba kita baca Yesaya 43 ayat yang ke-16, Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mampu membuka jalan. Kadangkala kita tidak mengerti jalan keluar, tetapi firman Tuhan katakan yang telah membuat jalan melalui laut. Ini luar biasa ya, membuat jalan melalui laut, melalui air yang hebat. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak ada peralatan modern seperti sekarang ya. Tidak ada kapal selam, tidak ada jembatan antar pulau, Saudara. Tetapi Tuhan membuktikan kuasanya yang luar biasa, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita masih ragu dengan kuasa Tuhan? Tentunya kalau kita baca firman Tuhan, iman kita harus semakin kuat. Amin, Saudara. Ketika kita renungkan firman Tuhan, Tuhan lebih luar biasa ya daripada orang Cina yang luar biasa. Pembangunan di negeri Cina ini saya lihat di YouTube, luar biasa sekali, Saudara. Dan itu ada insinyur-insinyur yang sangat luar biasa ya, Saudara. Dan kita harus percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Saya tidak mengetahui semua jawaban tetapi saya mengenal kebenarannya. Mari kita baca di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-16. Yohanes 13 ayat yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar ini Yohanes 13 ayat 16. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah ya bahwa kita mengenal ya kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah melebihi ya, seorang hamba tidak akan pernah melebihi tuannya. Ya, percayalah Tuhan memberi kemampuan dan kesanggupan. Ya, apapun yang Tuhan kerjakan, apabila ada Roh Kudus, Dia akan mengajar dan memberikan hikmat di dalam hidup kita untuk memberi jawaban. Tadi kalau ada orang yang kurang hikmat, minta sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sumber hikmat kita. Berarti semakin kita dekat dengan Tuhan, orang itu semakin apa berarti? Semakin berhikmat. Amin, Saudara. Kalau orang katanya semakin dekat sama Tuhan nggak tambah pinter ya, berarti nggak benar ini. Karena Tuhan itu akan menambahkan hikmat, kepandaian. Jadi kalau saudara dan saya membaca Alkitab itu akan menambah saudara dan saya semakin pintar seharusnya. Kemarin saya dengar khotbahnya Mbak Vivin di anak remaja, saya renungkan. Walaupun yang menyampaikan murid sekolah minggu, ya tetap saya nikmati firman Tuhan, saudara. Buah ketaatan, kalau tidak taat itu akan merugikan orang lain. Yunus itu sebagai seorang hamba Allah, tapi karena ketidaktaatan dia merugikan banyak orang lain. Hamba Allah yang tidak taat akan merugikan orang-orang yang berjalan bersama dengannya.
Kalau maaf ya, kalau misalkan saya tidak taat, maka saudara akan menjadi orang yang rugi. Berjalan hidup dengan saya itu rugi. Sekalipun perjalanannya, ada hamba Tuhan bisa tidur nyenyak, sementara kapal yang ditumpangi mau tenggelam, ya kan? Tapi di dalam kapal itu ada Yunus, seorang hamba Tuhan, hamba Allah yang lari dari panggilan. Akhirnya penumpang-penumpang yang membawa harta kekayaan, tepung dan lain sebagainya, itu dagangan atau bisnisnya rugi, ya, harus dibuang supaya mungkin tenang, mungkin terlalu berat. Ternyata bukan beratnya muatan, ya, beratnya dosa karena pelarian dari panggilan Tuhan. Lebih berat dosa orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kan orang rugi semua, saudara. Kalau saudara pelajari kitab Yunus itu seperti itu. Dan saya juga pernah katakan kepada seseorang hamba Tuhan, saya takut saya berjalan dengan kamu, saya katakan. Karena apa, Om? Saya melihat ketika orang berjalan dengan kamu selalu ada orang rugi. Kok bisa? Mungkin kamu lari dari panggilan Tuhan. Kamu pinjam sepeda motor ini, yang kamu pinjam sepeda motornya rusak. Kamu pegang mobil orang ini, mobilnya rusak. Wah, ngeri saya lihat kamu. Ya, saya katakan begitu. Kamu harus pastikan panggilanmu di mana. Ya maaf, saya katakan keras kepada seorang anak rohani saya katakan. Kamu harus tetapkan panggilan pelayanan. Karena saya lihat orang selalu rugi. Gak ada yang beruntung. Seharusnya kamu hamba Tuhan membawa keuntungan, membawa ketenangan, ya. Saya katakan begitu. Enggak, ya. Wah, malah meresahkan, ya. Repot ini. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Saya belajar dari kitab Yunus. Hamba Tuhan enak, ya, tenang, bisa tidur di bawah. Ini Yunus, sementara orang ketakutan mau celaka, dia tidur nyaman aja, karena dia merasa bahwa orang-orang takut sama dia, menghormati dia, gak ada yang mengusik. Memang hamba Tuhan harus punya iman, sekalipun menghadapi goncangan harus bisa tidur nyaman, seharusnya begitu. Tapi bukan lari dari panggilan. Karena apa ya? Dan orang heran, hamba Tuhan ini digoncang ke sana kemari, tetap masih bisa tidur nyenyak. Kan Yesus juga begitu. Ketika murid-murid digoncang dengan angin ribut di pantai, Yesus tidur. Murid-murid yang bimbang, dia berkata apa? Tuhan tolong, kita akan binasa. Jadi orang yang bimbang itu sepertinya menghadapi kebinasaan yang dekat dengan kebinasaan. Ya, jadi orang bimbang itu dia rasa kebinasaannya itu sudah dekat, saudara. Tetapi Yesus katakan jangan takut. Mengapa engkau bimbang? Percayalah bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kita juga tidak tahu memberi kesimpulan, ya. Tetapi kita harus mengenal seseorang yang tidak pernah gagal, ya, dan membuat kesalahan satupun. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia anak domba yang tidak bercacat celah, dia menjadi korban dan penebusan buat kita. Kita orang yang bersalah, kita orang yang berdosa, dan kita mengenal ada satu pribadi yang tidak pernah berbuat salah di dalam hidup kita. Karena Yesus begitu baik di dalam hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, jangan bimbang. Amin, saudara. Jangan bimbang apapun yang kita alami. Percayalah Tuhan menyertai kita. Tuhan mampu menyelesaikan apapun yang kadangkala kita tidak mengerti jalan keluarnya. Tetapi Tuhan Yesus senantiasa akan menolong di dalam setiap pergumulan saudara. Kalau pada pagi hari ini kita akan menerima
tubuh dan darah daripada Tuhan, imani dan percayai bahwa dengan tubuh dan darah Tuhan kita akan menerima kehidupan bersama dengan Dia. Karena darahku adalah darah perjanjian baru, itu kata Tuhan. Dan tubuh Tuhan adalah daging Yesus, saudara, yang memberi kekuatan untuk kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, mari kita tambah iman, jangan bimbang apapun persoalan yang saudara alami, dan berdoalah, pasti Tuhan akan meneguhkan setiap pergumulan doa kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, hati kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami tidak mengerti kadangkala apa yang harus kami ambil dalam keputusan di dalam persoalan kehidupan, Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau akan terus menyempurnakan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong supaya kami tetap memiliki masa depan, ya Tuhan, karena di dalam Yesus ada kepastian. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu bimbang, tetapi kami harus semakin beriman, semakin teguh di dalam Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Darah-Mu adalah perjanjian baru buat kami, dan Engkau sanggup Tuhan menjawab setiap keperluan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami terima, sucikan, kuduskan, menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, mengalami persoalan ada pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian salibnya, terang mulia. Nanti Pak Sunario saya undang ke depan. Salibnya, salibnya terang mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa kami di dalam surga, di hadapan kami ada anggur dan roti Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, tidak berubah. 2000 tahun yang lalu memberikan perjanjian buat kami. Tubuh dan darah-Mu adalah perjanjian baru buat kami. Tuhan Yesus, kiranya berkat yang sama boleh menjadi bagian di dalam hidup kami pada hari ini Tuhan. Kiranya tubuh dan darah-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, menjaga hidup kami Tuhan. Kuasa kegelapan tidak berhak atas hidup kami. Kami sudah ditebus dan disucikan oleh darah Yesus. Layakkan kami Tuhan, supaya kami tidak salah dan tidak berdosa ketika kami makan dan minum perjamuan Tuhan. Karena janji Tuhan ada kekuatan di dalam hidup kami. Berkati Pak Sunario